Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soimah, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan HAM. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau warga negara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemungutan suara atau referendum. Contohnya adalah pemilihan umum, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin atau mengambil keputusan penting melalui referendum. Sementara itu, dalam demokrasi, perwakilan rakyat memilih perwakilan mereka dalam bentuk parlemen atau lembaga legislatif lainnya. Perwakilan ini bertanggung jawab untuk mengambil keputusan politik atas nama rakyat yang mereka wakili. Keputusan-keputusan ini biasanya diambil melalui proses debat, negosiasi, dan pemungutan suara di lembaga legislatif. Prinsip dasar demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam organisasi politik atau sosial tanpa takut dihukum atau dibatasi oleh pemerintah. Demokrasi juga mendorong adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga tersebut. Demokrasi memiliki berbagai bentuk dan variasi di seluruh dunia, tetapi prinsip dasarnya adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat dan melindungi hak-hak mereka. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu. Hanya karena mereka adalah manusia, hak-hak ini dianggap universal, tak terpisahkan, dan inheren pada martabat manusia. Mereka berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, suku, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik meliputi hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas keadilan yang adil, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas makanan dan air bersih, hak atas budaya dan identitas, dan hak-hak perlindungan lingkungan hidup di sekitarnya. Hak asasi manusia diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya. Negara-negara diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu di wilayah mereka tersebut. Hak asasi manusia penting karena mereka melindungi martabat dan kebebasan individu, mempromosikan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan perdamaian, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia cenderung menjadi lebih demokratis, stabil, dan sejahtera.
Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.